Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radar Tasik ID Podcast. Kali ini kami bersama Kang Demi Hamzah Rahadian, politisi dari Kabupaten Tasikmalaya, aktivis, juga pengelola organisasi. Banyak sekali. Kali ini pertemuannya kedua ya. Siap. Dengan Kang Demi. Kemarin saya belum nanya-nanya soal Kang Demi ini backgroundnya dari mana gitu kan. Masih banyak masyarakat yang ingin tahu nih. Dulu di masa-masa muda Kang Demi itu seperti apa? Mungkin menjadi sejarah bagi Kang Demi atau jadi saksi perbedaan bagaimana pemuda dulu dengan pemuda saat ini. Sekarang eranya digital, dulu eranya SMS. Nih, itulah pembukaan dari saya Kang Demi. Terima kasih telah datang ke sini. Kalau Kang Demi itu ketika di era-era kampus aktif di organisasi apa, Kang? Sebenarnya saya dulu kampusnya sebelum di Bandung di Bogor dulu. Oh, di Bogor. Saya di Universitas Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. 1 tahun. 1 tahun di sana. 1 tahun di sana. Dulu ngambil Fakultas Ekonomi. Jadi Ibnu Khaldun yang di Kedung Halang. Kedung Halang. Bogor. Dan waktu itu sempat masuk dan daftar PMI. PMI. Tapi nggak begitu aktif, hanya ikut PMB kalau nggak salah. Nah, kemudian PAB, ya penerimaan anggota baru lah kayak gitu. Kalau di HM itu LK-nya gitu. Iya. Nah, kemudian setahun di sana pindah ke Unisba Universitas Islam Bandung, Fakultas Hukum. Nah, di sana ternyata nggak ada PMI. Iya. Nah, masuklah HMI gitu. Oh, iya. Nah, jadi kalau di organisasi kemahasiswaan saya tuh di HMI, kalau di ekstra ya, kalau di internalnya di Senat, pernah di Senat, pernah juga di Senat mahasiswanya dan di Senat Fakultas. Di Senat Fakultas. Nah, di HMI-nya alhamdulillah pernah jadi ketua komisariat hukum tahun 98. 98. Pas ketika reformasi. Woi. Ketika reformasi ya. Terus di cabang Bandung, HMI cabang Bandung di bidang komunikasi umat pernah. Oh, jadi aktif juga di cabangnya yang di eksternal kampusnya berarti. Iya. Di Bandung. Di Bandung. Nih, Akang ketika masih kuliah, apakah terbersit di pikiran untuk terjun ke politik? Iya. Sudah. Apa ya yang menjadi keinginan kenapa ingin terjun ke dunia politik? Sebenarnya saya itu bercita-cita jadi politisi itu jauh sebelum kuliah, SMP. SMP? Malah SD itu sudah ada atensi ke sana. Oh. Jadi boleh ditanya ke rekan sekelas saya dulu, ada yang sekarang jadi istrinya bapakku di Singajaya. Jadi waktu SD itu ketika ada pemilu, kalau nggak salah tuh tahun 82 kalau nggak salah. Iya. Kan masih 3 partai tuh. Saya itu sudah bikin gambar P3, Golkar, PDI, dan saya sebarkan di kelas. Serius? Itu kelas 5 atau kelas 6 gitu. Naluri politisinya sudah ada itu ya. Saya udah gambar-gambar gitu. Dan ini saya sadari sekarang ya, Masya Allah ya. Kok saya dulu tuh pernah gambar PDI ya? Iya. Dan beneran itu? Beneran, serius. Enggak tuh naluri pemberontak. Sudah ada, jadi kesan itu sudah ada. Dan dulu di sekolah dasar mana itu? Di SD mana? Saya itu SD itu dua kali. Maksudnya dulu di Impres, di SD Impres di Cianjur. Ada SD Impres Sayang Semper namanya. Saya pernah sekolah sampai kelas 3 di sana itu. Kelas 3, kemudian kelas 4 pindah ke Tasik di SD Cibalong. Nah, dulu kalau di SD Cianjur itu saya ada CBSA dulu, cara belajar siswa aktif. Ada program pemerintah. Jadi belajarnya itu hanya sedikit, jadi nggak sama gitu. Iya. Ngariung gitu loh. Ada berkelompok gitu. Iya.
Dan kita itu jadi pilot project kalau nggak salah dulu itu ada beberapa di Tasik juga mungkin ada ya. Jadi SD di sana, kemudian SMP pindah lagi ke Cianjur. Oh, SMP pindah lagi ke Cianjur. Nah, dan naluri berorganisasi itu udah kuat. Ketika SD aja saya tuh sudah bikin klub main bola sendiri gitu loh. Kasih nama sudah bikin rancangan-rancangan ya. Jadi punya mimpi, wah di seragaman kia. Di bayangan saya itu ya, cuman modalnya nggak ada jadi. Nah, kemudian SMP itu sudah aktif di Pramuka gitu. Saya di SMP Negeri 1 Cianjur. Saya aktif di Pramuka dulu, SMP sampai SMA itu masih aktif di Pramuka. Alhamdulillah, karena mungkin darah berorganisasi itu dari ayah dan ibu gitu. Oh gitu. Nenek saya, ibu saya keluarga besar Masyumi di Tasikmalaya. Dan bapak saya di Cianjur itu, kakek saya itu keluarga besar Nahdlatul Ulama di. Nah jadi dua darah organisasi itu mungkin ada di mengalir gitu kan. Mengalir. Karena nenek saya juga yang di sini tuh dulu tuh, saya kan kecil sama nenek SD pernah belum SD sampai tahun 82 lah pas Galunggung meletus. Itu nganterin nenek tuh ceramah dari masjid gitu. Suka ceramah juga. Ya mungkin dan aktivis partai juga nenek saya itu di Masyumi dulunya itu. Oh. Jadi sudah di lingkungan keluarga sudah ada berpartai gambaran-gambaran seperti itu sehingga sejak kecil ada naluri ingin menjadi politisi. Nah, pas keluar dari kampus, di kampus dulu nih? Masih di kampus dulu nih, di kampus. Apakah udah langsung sebagai mahasiswa yang membidik partai politik atau full di kampus dulu berorganisasi? Saya berpartai politik itu tahun 98 ya 99 lah. Jadi pemilu 99. Pemilu pertama reformasi. Dan saya sudah menjadi salah satu deklarator Barisan Muda PAN Jawa Barat dulu. Saya salah satu deklarator. Dan saya itu panitia deklarasi PAN se-Jawa Barat di Bandung. Dan wak saya itu kakaknya ibu tuh jadi ketua PAN pertama di Cianjur. Bapak saya pendiri PKB di Cianjur. Jadi kan, nah itu artinya memang lingkungan saya itu dari kecil itu sudah lingkungan politik semua. Nah, tapi ya alhamdulillah karena dua-duanya juga dulunya mungkin satu kan Masyumi dulunya NU sama Masyumi kan dulu NU di Masyumi kan. Tapi kemudian menjadi partai tersendiri. Nah saya justru tidak memilih kedua-duanya. Saya malah di PDI kan. Awalnya memang di PAN. Tapi terakhir ini ya di PDI. Saya memilih tidak ke ayah dan juga tidak ke ibu, saya di PDI saja. Mandiri sesuai dengan keinginan. Ya, artinya berpartai itu sudah dari mahasiswa. Nah, mahasiswa tuh mau akhir-akhir selesai kuliah. Karena waktu itu memang ini situasinya, iklimnya tuh iklim perubahan, reformasi. Jadi ada hal yang kita syukuri bahwa generasi kami saat itu adalah generasi yang tidak menjadi penonton sejarah gitu, tapi jadi pelaku sejarah. Kita ikut dalam era di mana satu rejim berganti gitu. Dan sempat ditangkap aparat waktu itu. ya pokoknya beda lah dengan sekarang eranya. Sekarang itu jauh lebih banyak saluran dibanding dulu. Dulu itu nggak boleh kita ngomong mengkritik itu. TV kan DPR ya. Iya. Kemudian mana ada sih medsos? Nggak ada WA gitu kan. Dulu itu pakai telepon umum. Kita aja mau rapat aksi itu nggak gimana? Saya tuh mikir sekarang kok bisa ya kita ngumpul dulu gitu ya. Pakai pesan-pesan apa gitu kan. Tapi jalan aja. Jadi alhamdulillah generasi kami itu generasi yang menikmati
semua zaman, dari mulai telepon umum, telepon kartu, kemudian pager, BlackBerry sampai WA kita tahu betul, dari mulai mainan Atari sampai PS gitu kan kita tahu. Dan waktu itu memang rejimnya luar biasa, dan ya saya jadi saksi tindakan represif gitu. Kemudian tapi pada akhirnya memang tidak ada kekuasaan yang abadi. Yeah. Ternyata apa sih yang dibanggakan dari kekuasaan itu? Kenapa sih harus dibangga-banggakan? Ternyata toh jatuh juga, selesai juga. Ada masanya gitu ya. Dan siapa sih yang bisa menyangka Soeharto waktu itu bisa ditumbangkan? Nggak ada. Begitu kuat. Tapi atas kehendak Allah diikhtiarkan oleh kawan-kawan mahasiswa dan seluruh rakyat elemen bangsa ini, akhirnya terjadi. Nah, sekarang kawan-kawan mahasiswa kan menikmati itu, kawan-kawan pemuda menikmati itu. Sudah tidak lagi harus berdemo menurut saya. Karena demo kita ke jalanan itu karena tidak ada lagi saluran dulu itu. Sekarang kan banyak. Mau audiens langsung diterima karena emang eranya juga terbuka. Mau bicara, mengkritik di media sosial selama itu tidak menggugat NKRI, selama tidak menggugat kesepakatan para pendiri bangsa nggak masalah. Mau dikritik kebijakan boleh, ya kan? Mau di media persnya juga bebas sekarang, tidak kayak dulu TPRI, gitu. Semua saluran ada. Iya. Artinya apa sih yang paling pas bisa pemuda atau mahasiswa lakukan hari ini? Ya paling bermanfaat itu ya turun ke desa, mengawal dan mengadvokasi masyarakat, mengadvokasi hak-hak kewarganegaraan. Itu yang paling penting. Ini kan posisi saat ini nih. Boleh minum nggak? Oh boleh, santai sambil minum. Kawan-kawan, Kang Demi itu selama sekarang menjadi politisi Kabupaten Tasik, dan dulu pernah juga sebelum hijrah ke PDIP juga sebagai politisi PAN. Ya. Ketika baru keluar dari PAN, nyalonin lagi langsung jadi di Dapil Cibalong ya. Masih Dapil 6. Tadi dilanjut Kang. Sekarang kan kondisi saat ini kondisi pandemi ya. Era digital, era pandemi. PDI Demi. Era pandemi bukan Bapak Demi. Kan udah nggak di PAN saya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh teman-teman pemuda saat ini dalam membantu lingkungannya, membantu masyarakat, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, dengan suasana seperti ini, kan? Apa yang harus dilakukan mereka? Apakah duduk diam saja atau kerja bagaimana? Atau yang sekolah harus seperti apa untuk bahu-membahu ini bangkit dari ekonomi lah gitulah? Ya, jadi yang pertama biar bisa bernapas ya sedikit. Jadi gini, yang pertama itu menurut saya kita tuh harus berpikir positif dulu tentang wabah ini. Tidak panik, tetap menjalankan aktivitas dan terus ini protokol kesehatan. Iya. Iya. Gimana caranya biar tidak engam ya? Nah, ya nggak apa-apa. Ini protokol kesehatan ini maksudnya yang penting jaga jarak ya. Iya, jaga jarak ya. Karena ada salah satu pakai. Jadi itu yang penting. Prokesnya dilaksanakan, ditaati itu. Kemudian pemerintahnya juga jangan latah, jangan gerasak kerusuk, jangan gemper gitu. Iya. Panik. Saya melihat ada sedikit kepanikan dalam penanganan COVID hari ini, terutama dari hal yang bersifat penertiban. Nah, keluarnya surat edaran Mendagri itu sebenarnya bagus ya, tapi bagaimana kita membaca surat itu?
perintah presiden hari ini adalah recovery ekonomi dengan new normal, kebiasaan baru. Karena COVID ini kan nggak bakal hilang. Tapi kita sudah sepakat ada new normal. Tapi kita sepakat bahwa ini kita harus bangkit, nggak bisa diam terus di rumah. Manusia harus beraktivitas, industri harus hidup, lapangan pekerjaan juga harus mulai hidup, sekolah harus hidup, semuanya. Nah, menurut saya ini ya kita sebagai umat Islam tentu meyakini apa yang disampaikan Al-Quran, innamal usri yusron, innamal usri yusron. Jadi dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Nah, kalau saya sih berpikir corona ini adalah bukan penyakit. Ya penyakit mungkin bagi manusia ya. Tapi bagi muka bumi, bagi alam semesta ini, bagi bumi, corona itu adalah obat. Dengan corona, maka aktivitas penambangan terhenti, aktivitas tebang liar terhenti, industri juga terhenti, polusi. Dunia ini menjadi lebih baik. Jelas-jelas di Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu penyebab kerusakan di muka bumi, bukan corona. Nah, bumi ini udah terlalu capek, udah terlalu rusak oleh sikap dan perilaku manusia. Kemudian secara otomatis mungkin ya alam melahirkan corona gitu, untuk restart, meribot kembali bumi, sehingga coba lihat ada langit Jakarta yang biru sekarang katanya kan, itu kan hikmah. Hikmah selanjutnya dengan keluarga kita lebih dekat. Kapan sih punya banyak waktu dengan anak-anak kalau sekarang? Apalagi anak saya, dia tuh paling senang dengan corona. Pas ada corona, yes, nggak sekolah. Iya, anak-anak pada senang. Tapi memang nggak boleh terlalu lama juga. Alhamdulillah sekarang hari ini vaksin sudah ada. Tugas pemuda adalah memberikan pendidikan dan informasi yang baik, tidak menjadi operator, tidak menjadi produsen hoax, tidak menyuplai informasi bohong, tidak menghasut, tidak memecah belah. Itu maksud saya mahasiswa dan pemuda ini. Pemuda dan mahasiswa ini harus bersama-sama bergotong royong, berkatalah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bukan berarti gini, dengan itu jadi pro pemerintah, enggak juga. Pemerintah juga wajib dikritik kalau memang harus ada yang dikritik. Jadi menurut saya mahasiswa itu harus tetap ada posisinya sebagai agent of social change. Mahasiswa itu adalah jembatan antara rakyat dan elit. Hanya mahasiswa yang bisa menjembatani itu. Karena mahasiswa bisa ke bawah dan bisa ke atas. Nah, hari ini kita berharap mahasiswa, kawan-kawan pemuda itu tetap pada pada fitrahnya, tetap pada kewajibannya, tetap pada posisinya sebagai lapisan golongan masyarakat menengah yang punya idealisme. Karena hanya mereka yang hari ini bisa diharapkan. Mereka itu tidak ada kepentingan, tidak punya, artinya belum menikah, belum punya beban yang begitu besar. Mereka itu masih kelompok-kelompok yang hatinya masih bersih, mungkin kepentingannya masih bersih, dan harusnya otaknya juga semuanya masih bersih. Jadi tidak terkontaminasi, belum terkontaminasi apapun. Nah, pasca jadi mahasiswa, kita tidak bisa jadi ngaku mahasiswa dong. Makanya itu momen yang harus dimanfaatkan betul. Gitu. Jangan sampai sekarang kita masih bisa teriak-teriak atas nama mahasiswa. Setelah itu kita harus punya keluarga, kita harus cari pekerjaan. Nah, itu masa-masa yang sangat saya tidak akan lupa masa-masa itu, dan alhamdulillah saya tidak menyesal menjadi mahasiswa, karena ya minimal sudah melakukan tugasnya gitu. Di zamannya ya. Di zaman. Tapi sekarang juga
Sekarang gimana Kang Demi melihat anak-anak muda saat ini, baik dalam perhatian dia terhadap politik, perhatian dia terhadap ekonomi. Banyak loh anak-anak muda yang apatis terhadap naon sih berpolitik gitu kan. Kalau Kang Demi mungkin karena kultur lingkungannya adalah lingkungan yang paham betul dengan politik terpengaruh. Tapi banyak juga anak-anak muda yang tidak punya basic keluarga yang memang apatis terhadap dunia politik. Dan Kang Demi bisa menjawab pertanyaan sepenting apakah anak-anak muda ini memperhatikan politik? Oke. Gini ya, sebenarnya anak-anak muda kita ini hari ini ada generasi yang cerdas. Mereka generasi emas. Mereka itu generasi yang kritis. Jauh kritis dibanding generasi kita dulu. Mereka sudah kenal internet, mereka sudah tahu semua hal di muka bumi ini tanpa harus berkunjung ke sana. Dan di tangan mereka itu dunia dalam genggamannya. Nah, hari ini bukan berarti kawan-kawan mahasiswa pemuda itu anti politik, sebenarnya enggak. Kita juga dulu waktu itu bukan apolitis, tapi kita tidak bersentuhan dengan kekuasaan. Ya, itu bagus menurut saya. Kawan-kawan mahasiswa terus begitu. Tapi tidak jadi apolitis karena gerakan yang dilakukan juga politis namanya. Nah, mungkin ini yang harus ada sedikit diluruskan antara politik dan partai politik. Antara kekuasaan sebagai alat dan kekuasaan sebagai tujuan. Kan beda kan? Kalau kita melihat kekuasaan sebagai alat, maka kekuasaan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Ada peribahasa bahwa sekeranjang kekuasaan lebih berharga daripada segudang kebenaran. Dengan kekuasaan yang sekeranjang ini, eleh kebenaran yang banyak itu. Bukan berarti. Nah, dari sana maka akan ada tafsir yang jadi negatif sebenarnya. Politik, kekuasaan salah bisa jadi benar, bisa salah. Memang begitu. Makanya yang orang-orang baik ini harus merebut kekuasaan. Seperti pistol, seperti senjata. Apabila senjata ini dikuasai oleh perampok, maka akan dipakai untuk merampok. Tapi bila senjata ini dikuasai oleh orang-orang yang berdedikasi melindungi masyarakat, maka akan dipakai untuk menjaga, kan itu. Jadi dua mata pisau kekuasaan itu bisa baik bisa buruk, tergantung niat kita berkuasa itu apa. Nah, makanya ya pertanyaan besarnya itu jangan sampai niat berkuasa itu menjadi tujuan untuk mencapai kekuasaan itu sendiri, kekuasaan. Tapi kalau kekuasaan menjadi alat untuk mencapai tujuan gitu loh. Tujuan sebenarnya apa? Ya kemanfaatan, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum, kebaikan, itu dong harusnya.